Selamat datang kembali di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Selamat datang kembali untuk semua pengunjung dan juga adik-adik. Di Expo ini, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi, baik dari talk show maupun dari booth dan lounge yang sudah disediakan. Untuk itu, saya mengajak para pengunjung dan juga teman-teman sekalian untuk mengunjungi booth dan lounge. Di sana Anda dapat mengunduh brosur dan juga video, bahkan berkonsultasi dengan perwakilan dari universitasnya langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan yang lebih serunya lagi, di event kali ini, setiap kali Anda mengunjungi booth, Anda mendatangi lounge dan juga mendownload brosur ataupun video, serta ketika Anda menghadiri talk show, Anda akan mendapatkan poin. Dan 10 pengunjung dengan poin terbesar berkesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah. Informasi lengkap dan cara perolehan poin dapat Anda lihat di leaderboard yang ada di menu Anda. Untuk semua peserta talk show, ikuti talk show ini dari awal hingga akhir, karena di akhir talk show nanti akan ada 3 pertanyaan yang dibagikan, dan 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp50.000. Oke, di sesi kedua kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang to me personally very inspirational. Saya sudah banyak membaca tentang beliau, bahkan sebelum hari ini saya sudah banyak mendengar juga tentang beliau, dan I'm just very excited kalau hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai dia langsung. Dan kebetulan aja nih, just kebetulan kami datang dari satu kota, cuma selama ini nggak pernah ketemu, karena sekarang dia sudah di Jakarta. Nah, beliau yang sangat menginspirasi saya adalah ketika dia selesai tamat SMA, kemudian perjuangannya untuk dapat masuk ke universitas negeri yang pada akhirnya bermodalkan uang yang sangat sedikit. Bahkan saya masih ingat di awal itu dia pinjam dari kawan dengan sisa uang yang sangat terbatas, mencari tempat tinggal di Universitas Sriwijaya, Palembang. Kemudian dari sana perjuangannya sampai akhirnya diterima di University of Columbia, dan hari ini menjadi Master of Social Work. So, ladies and gentlemen, let's welcome somebody dengan life motonya Be Honest, Be Brave, Be Willing. Please welcome Robinson Sinurat. Hey. Oke, Mas Robinson sudah di sini. Alright, mungkin bisa menyapa teman-teman sekalian. Mas Robin ini panggilannya ya. Ya, halo sahabat-sahabat pintar semuanya. Apa kabar? Yes. Bagaimana kabarnya Mas Robin sekarang? Apa kesibukannya saat ini? Kabar luar biasa, Mas Steven, karena kita sudah mulai beradaptasi dengan situasi saat ini, karena sudah hampir 1 tahun kita berada di situasi yang seperti ini. Jadi semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin belajar banyak dari hidup ini, dari apa yang terjadi saat ini di dunia, dan pastinya yang terjadi di Indonesia. Jadi untuk saat ini masih sibuk bekerja, kemudian juga baru selesai promosi buku, karena saya baru publish buku pertama saya. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat pintar yang ingin membaca nih tentang buku pertama saya, boleh nanti di order. Nah, yang ketiga, sekarang juga saya masih tetap. Namanya apa, Mas? Nama bukunya? Kita langsung jualan. Karena saya yakin boleh. Ya, saya akan langsung beli juga nih. Ya, jadi itu judul bukunya itu Impian Besar Orang Kecil. Jadi seperti yang Mas Steven jelaskan tadi, bahwa saya dari keluarga yang sederhana, dari dusun terpencil di Sumatera Utara, dari Medan, hingga bisa meraih mimpi bisa kuliah di Columbia University di New York, Amerika Serikat. Jadi itu adalah perjuangan bagaimana sih seorang Robinson Sinurat berjuang untuk meraih mimpi besarnya. Kemudian kegiatan saya yang ketiga saat ini masih sibuk dengan yayasan yang saya punya, Yayasan Mimpi Besar Indonesia. Begitu, Mas Steven.
Oke, mungkin pertanyaan pertama yang ketika saya dengar tentang Yayasan Mimpi Besar Indonesia ini adalah what are you doing inside? Jadi ini yayasan ini didirikan untuk apa? Oke, well, sebelum saya menjelaskan apa nih yang kita kerjakan di Yayasan Mimpi Besar Indonesia, mungkin saya boleh ya bercerita sedikit mengenai background. Apa sih latar belakang dari kenapa saya mendirikan yayasan ini? Boleh ya, Coach Stephen? Ya, boleh, Mas Ulin. Well, waktu saya masih kuliah di Columbia University di Amerika Serikat, tepatnya di semester terakhir tuh saya mengambil kelas yang namanya NGO Management. Di mana di kelas itu kita memang harus membuat sebuah project yang akan kita implementasikan setelah kita lulus dari program Master of Social Work dari Columbia University. Nah, pada waktu itu saya berpikir panjang nih, kira-kira apa nih yang bisa saya implementasikan di Indonesia setelah saya belajar dari Columbia University ini. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa saya berada di titik sekarang ini, bahkan pada saat itulah ya, berada di titik saat itu di 2018 itu karena saya memiliki mimpi yang besar. Jadi, singkat cerita saya berpikir bagaimana kalau saya dirikan aja dulu sebuah program atau project yang temanya tentang mimpi besar. Karena saya percaya bahwa bermimpi itu gratis, it's free, it's totally free. Gitu. Jadi apa yang saya miliki, apa yang saya alami selama ini itu karena saya memiliki mimpi yang besar itu. Jadi saya ingin mengajak anak-anak muda Indonesia untuk berani bermimpi. Berawal dari hal simpel yang ada di dalam pikiran saya ini, saya memiliki ide untuk membuat mimpi besar untuk Indonesia. Sering berjalannya waktu, mulailah nih kita mengerjakan proyek. Pada waktu itu saya bersama dengan partner kerja saya untuk membuat proyek ini dari Kanada. Tapi memang literally 100% itu adalah cerita tentang hidup saya. Bagaimana saya berada di titik itu saat itu. Nah, singkat cerita, kami presentasikan program ini, proyek ini di depan kelas, di depan profesor, depan teman-teman my peers at the time, kemudian dapat masukan banyak. Nah, kembali ke Indonesia, baru saya, sebelum kembali, sorry. Jadi, ketika saya lulus 2018 dari Columbia University, saya memiliki kesempatan untuk bekerja selama 1 tahun di New York, di Amerika Serikat, menjadi counseling spesialis, masih tetap di ranah pendidikan. Pada waktu itu menggunakan visa OPT namanya. Jadi setelah lulus dari Amerika kita bisa memiliki kesempatan untuk semacam training kerja selama 1 tahun di sana. Nah, 2018 ketika saya lulus, ternyata sudah ada nih teman-teman dari Indonesia volunteer yang reach out ke saya bertanya mengenai, Bang, kita mau dong melakukan kegiatan sosial di Medan. Apa yang kira-kira bisa kami lakukan? Nah, setelah itu saya mengencourage dan merangkul mereka dan memberikan semacam masukan-masukan. Coba diidentifikasi dulu apa yang dibutuhkan di sana. Nah, jadi sebenarnya si mimpi besar ini sudah ada dari 2018 ketika saya masih di Amerika. Kemudian 2019 programnya masih berjalan. 2019 pertengahan saya kembali ke Indonesia dan benar-benar saya langsung turun tangan. Gitu. Jadi saya benar-benar turun tangan langsung untuk memegang si project ini itu di tahun 2019 dan di tahun 2020 thank God mimpi besar ini legal resmi menjadi yayasan di Indonesia. Jadi Yayasan Mimpi Besar Indonesia. Jadi jadi menjawab pertanyaan Mas Stephen tadi, kira-kira apa sih yang ada di Yayasan Mimpi Besar ini? Yaitu kita memberikan beasiswa kepada teman-teman kita yang berasal dari keluarga middle low income families yang saat ini kesusahan dalam pembayaran uang kuliah ataupun saat ini dikatakan UKT, kemudian juga memberikan pelatihan soft skills untuk mereka. As we know, kalau zaman sekarang ini banyak sekali mungkin anak-anak muda yang belum memikirkan pentingnya soft skill tersebut. Jadi salah satu contoh mungkin yang membuat saya terpanggil waktu itu untuk membuat mimpi besar ini juga adalah ketika saya membuka pendaftaran untuk penerima contohnya beasiswa mimpi besar. Masih banyak sekali anak-anak muda yang tidak, ini simpel sekali ya, tidak tahu bagaimana cara mengirimkan atau menuliskan email yang baik.
Jadi antara body email dengan subjek itu mungkin mereka kurang paham gitu loh yang mana. Jadi banyak sekali yang mengirim body email itu di subjek. Jadi kita membaca ceritanya itu di subjek gitu loh. Itu hal simpel yang menurut saya, oh wow, ternyata masih banyak nih tugas kita sebagai anak muda Indonesia yang tahu bagaimana menuliskan email yang baik untuk di-share kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia gitu loh. Mungkin kemudian ya, Mas Obin, kalau saya bisa potong sebentar ya untuk teman yang saat ini sedang menonton, langsung pikiran kalau misalnya mereka ingin ikut dalam mendapatkan beasiswa ini, apa yang harus mereka lakukan? Oh, oke. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini sebenarnya kita nggak open setiap saat ya, karena memang kita masih yayasan, belum ada donor yang rutin memberikan kepada kita. Kita juga masih melakukan fundraising, tapi kita baru aja kemarin tahun lalu kita buka dan sering aja kepoin sosial media kita, karena kita akan memberitahukan kapan kita akan buka open untuk aplikan yang ingin mendapatkan beasiswa dari Mimpi Besar. Jadi either itu beasiswa dalam bentuk seperti yang saya katakan tadi UKT ataupun pelatihan soft skill. Jadi antara dua itu. Jadi kita akan selalu beritahukan tentang ini di sosial media kita. Sosial medianya apa, Mas? Oh boleh, langsung aja untuk Instagramnya itu kita ada di @mimpibesar.id, atau kalau mau langsung ke websitenya juga boleh, www.mimpibesar.id. Oke, mimpibesar.id. Saya langsung follow nih sekarang. Cing. Oke. Boleh. Ya, Mas Obin, kita kan adanya di Virtual Edu Expo dari Aku Pintar ini ya. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa, ada Mas Putra Nababan, kemudian ada Mas Yuswo ya, yang dulu pernah di Marketplace marketing, ada Pak Jahri juga di bidang pendidikan, dan ada Pak CEO kita juga ya, Mas Febri, CEO dari Aku Pintar. Nah, mereka bercerita banyak tentang sebenarnya minat dan bakat. Dan kalau misalnya kita lihat dari Aku Pintar sendiri, sebenarnya mereka menyediakan tes gratis kepada anak muda untuk mencari tahu minat saya apa sih sebenarnya, bakat saya apa sih. Kadang kita dalam hidup ya, apalagi tamat SMA itu penuh dengan kegalauan, mencari jati diri. What am I going to do in the future? Kan? Nah, kalau saya lihat perjalanan dari Obin sendiri, dulu ketika S1 yang ngambil fisika, which is very technical, ya, tiba-tiba di S2 pindah nih ya, ke social work. What happened sebenarnya? Apa yang terjadi? Boleh nggak diceritakan sedikit? Oke, jadi singkat cerita kenapa dulu saya mengambil jurusan fisika, itu bukan literally yang memang saya mau pada waktu itu. Jadi saya konsultasi dengan orang tua dan kakak abang adik saya, dan mereka menyarankan saya untuk mengambil fisika supaya saya bisa nanti mencari kerja sampingan sebagai tutor gitu loh, pengajar fisika, karena fisika ini lumayan langka orang-orang yang bisa atau yang suka dengan fisika ini gitu. Kalau di Medan honor guru fisika tinggi ya Mas ya. Karena memang lumayan susah dan kayak nggak banyak nih yang mengambil jurusan tersebut. Jadi kenapa saya memilih fisika dulu? Karena memang ultimatum dari kedua orang tua saya bahwa ketika saya nggak masuk perguruan tinggi negeri, saya tidak kuliah. That's it, gitu loh. Jadi saya dulu tesnya SNMPTN, seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri, karena memang situasi finansial kedua orang tua saya itu sangat-sangat minim sekali. Jadi saya harus membuat strategi supaya saya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga saya mengambil jurusan fisika, jurusan yang jarang diminati. Yang pasti saya masuk negeri dulu, gitu. Itu dulu ceritanya awalnya, gitu ya. Nah, akan tetapi nih ya, ketika saya masuk ke jurusan fisika ini, salah satunya adalah konsentrasi geofisika, di mana memang kalau kita menjadi geofisis itu kita oil and gas company lah. Nah, pada waktu itu saya berpikir, oh tidak apa-apa deh, saya lanjutkan saja di jurusan fisika, tapi saya mengambil konsentrasi geofisika karena saya sudah capek menjadi sahabat Miss Queen gitu ya. Jadi maksudnya saya mau kerja di oil and gas company deh supaya earn a lot of money gitu.
Nah, singkat cerita, saya mengambil si konsentrasi geofisika. Tapi ternyata saya mengikuti satu kegiatan nasional, kegiatan pemuda nasional di Kota Bandung, di Jawa Barat. Nah, pada waktu itu yang terpilih itu ada 100 orang nih, Mas. Ada 100 orang dari seluruh Indonesia dan saya salah satunya. Nah, ternyata ketika saya mengikuti kegiatan itu, saya mengikuti kegiatan itu ternyata, wow, ini yang membuat saya lebih senang gitu loh, lebih menikmati hidup, dan saya senang banget dengan apa yang kita lakukan di kegiatan itu. Dan ketika pulang ke Palembang, Sumatera Selatan, saya merasa, saya bertanya kepada diri saya nih, ya, saya mau melanjutkan di bidang ini atau gimana ya gitu. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang saya suka itu waktu saya di semester 5, Mas. Jadi sebenarnya, ya, kalau boleh saya cut sebentar ya, it's okay sebenarnya di awal memilih jurusan yang nggak tepat, karena pada akhirnya di tengah-tengah perjalanan bakal ketemu sesuatu. Tapi kalau biasanya orang ngelawan cuman orang tua sendiri ya, misalnya kita mau jadi something gitu kan, tapi dari orang tua, oh kamu harus jadi begini. Nah ini saya tahu Obin ini anak kelima ya dari 7 bersaudara. Jadi kamu harus fight sebenarnya bukan orang tua aja, tapi juga 4 orang di atas dirimu lah ya, yang lebih senior gitu. What did you do? Apa yang dirimu lakukan untuk jelasin ke mereka? Tentang nih saya harus kuliah. Atau yang mana nih? Ya, jadi pada waktu itu benar-benar memang saya bilang ke orang tua saya mau sekolah, saya mau kuliah. Bahkan orang tua saya bilang, coba aja lagi tahun depan lah, biar sesuai dengan jurusan yang kamu mau. Tapi saya bilang saya tidak mau, saya mau bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih, karena saya mau kuliah. Nah, pada waktu itu memang orang tua saya juga nggak punya uang nih, Mas. Jadi benar-benar uang keberangkatan saya ke Palembang itu dipinjam dari teman saya sendiri, dan itu hanya cukup untuk uang pendaftaran ulang dan untuk tiket bus, dan masih ada sisa pada waktu itu, saya ingat masih ada sisa sebesar Rp300.000 gitu. Jadi sebenarnya kemauan dan keinginan saya yang kuat ini yang membuat saya berani melangkah ke sana tanpa biaya finansial yang memadai. Itu kebayang nggak sih, untuk sisa uang 300.000 itu buat apa? Untuk makan aja kurang, boro-boro bayar kosan gitu loh. Tapi saya percaya pada waktu itu apa ya yang datang ke hati dan pikiran saya itu, saya harus berangkat gitu. Nah, kenapa saya berani berangkat? Karena memang sudah segala sesuatunya itu saya selalu bawa dalam doa, dan saya bilang ke dalam diri saya, kalau niat saya baik pasti ada jalannya. Itu yang ada di benak saya pada waktu itu, Mas Stephen. Sehingga saya memberanikan diri berangkat ke Universitas Sriwijaya. Oke. Dan kemudian pada akhirnya S2 dirimu memilih social work. Kalau boleh tahu kenapa memilih social work? Nah, seiring berjalannya waktu, seperti yang saya jelaskan tadi, di semester 5 saya menemukan something that I really like, that I want to do more gitu. Jadi kegiatan sosial pada waktu itu di semester 5 yang saya terpanggil untuk melakukan lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar. Living for the greater good, itulah dulu yang menjadi pegangan saya gitu loh. Nah, saya berpikir saya harus mengikuti passion saya ini, saya harus mengikuti kata hati saya dan apa yang saya suka gitu. Sehingga mulai semester 5 itu saya mulai aktif di kegiatan sosial, kegiatan di luar kampus, organisasi di luar kampus, tapi memang saya tetap juga aktif di dalam kampus gitu. Kegiatan kampus dalam dan luar kampus saya ikuti dua-dua, tapi memang saya lebih banyak mengikuti kegiatan di luar karena saya sudah mengetahui nih apa yang saya suka dan apa yang saya inginkan saya lakukan ke depannya. Itu mulai semester 5 sampai semester 8 benar-benar saya banyak melakukan kegiatan sosial pada waktu itu dan ikut di organisasi sosial. Tapi saya tidak melupakan tanggung jawab saya sebagai anak untuk bisa lulus tepat waktu dari jurusan fisika, konsentrasi geofisika Universitas Sriwijaya. Jadi ketika saya kuliah S1 juga, saya sudah memiliki keinginan untuk lanjut S2 di bidang sosial. Gitu. Sehingga ketika saya lulus dari sarjana saya dari S1 Universitas Sriwijaya, saya langsung bekerja di salah satu organisasi nirlaba di Jakarta pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa memang hampir 3 tahun bekerja, jadi waktu tahun kedua saya bekerja, saya mulai mempersiapkan untuk mendaftarkan beasiswa dan program master di luar negeri yang bergerak yang majornya itu di sosial begitu. Jadi
saya berpikir bahwa kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini di bidang sosial, I think that's enough untuk mendaftar di bidang sosial. Let's say saya sudah berpengalaman di praktikalnya, di field-nya, di bagian sosial, tapi belum ada yang namanya pendidikan formal di bidang sosialnya, gitu loh. Jadi benar-benar saya berpikir, okay, this is the time for me to apply for a scholarship dan to pursue my master's degree. Gitulah pada waktu itu. Sehingga, pada waktu itu saya berpikir bahwa 2 tahun kerja saya nih mau lanjut S2 deh. Ternyata melenceng sedikit lah. Jadi I work for almost 3 years baru lanjut S2. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ya. This is $1 million question sih sebenarnya yang bakal saya tanya, dan saya yakin juga teman-teman yang saat ini sedang menonton ataupun orang tua ataupun adik-adik yang saat ini sedang nonton pingin tahu juga. What is the biggest challenge, ya, tantangan terbesar apa ketika Anda apply beasiswa untuk mengambil S2 tersebut? What is the biggest difficulty? Okay, my biggest challenge at the time was my English sebenarnya. Jadi saya dari dusun. Kemampuan bahasa Inggris saya yang sangat-sangat minim. Karena dulu, seperti yang saya jelaskan, saya dari anak dusun 3 Sindoro, dan saya sekolahnya di Medan. Kebayang nggak, bahasa ibu saya adalah bahasa Batak, bahasa Toba. Bahkan waktu saya sekolah di Medan, saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya belajar dulu di bahasa Indonesia dulu. Ya. Mas Robin, ini dusunnya di mana sih? di daerah mana? Oh ya, jadi dulu saya lahir dan sampai sekarang orang tua saya masih di Dusun 3 Sindoro, Desa Barisan Nauli, Tanjung Beringin, Sidikalang, Sumatera Utara. Oke, Tanjung Sidikalang. Oke. Ya, jadi memang saya percaya, saya bilang ke diri saya, bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu saya. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja dulu saya belajar dulu waktu pindah ke Medan untuk sekolah. Jadi dulu saya sering diledekin sama teman-teman saya dulu karena saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Bisanya bahasa Batak Toba kan. Tapi it's fine. Jadi menurut saya itu tantangan buat saya gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia, dulu aja bisa saya belajar bahasa Indonesia. Masa bahasa Inggris saya nggak bisa? Gitu. Jadi sering berjalannya waktu, saya mulai nih belajar bahasa Inggris otodidak. Saya belajar sendiri, saya nonton dari YouTube, dan nonton film segala macam. Itulah tantangan terbesar saya pada waktu itu. Jadi selama 2015, saya masih ingat Januari 2015 sampai Desember 2015, saya itu belajar mempersiapkan untuk tes kemampuan bahasa Inggris saya. Sehingga di akhir 2015, saya memenuhi kriteria untuk mendaftarkan beasiswa dan ke kampus. Dan di Januari 2016, saya langsung mendaftarkan beasiswa, dan saya juga kembali mendaftar ke kampus. Itu dulu strategi saya. Jadi 2015 itu saya benar-benar mempersiapkan semuanya. Dokumen-dokumen atau syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa sekaligus juga untuk ke kampusnya. Itu ceritanya. Jadi bahasa Inggris adalah my biggest challenge. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton ya, terlepas dari kalian saat ini kelas berapa, apakah SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau sekarang katanya setelah 10, 11, 12 ya, I think it's time to start polishing your language. Jadi mulai belajar bahasanya, dan juga balik lagi ya, walaupun menguasai bahasa, tetapi memilih jurusan itu sangat penting sekali. Ya, jadi seperti tadi di sesi sebelumnya ada Pak CEO yang mengatakan bahwa Pak CEO kita, Aku Pintar, mengatakan bahwa di Aku Pintar Anda bisa mengikuti tes minat dan bakat secara gratis. Ya, jadi sekarang juga langsung ke websitenya, di sana kamu bisa ikuti tes minat, tes bakat, bahkan ada juga nih Mas Robin, tes gaya belajar. Nah, jadi kalau misalnya mau gaya belajarnya di malam hari, di pagi hari, ya duduk, tiduran, ya saya nggak tahu duduk, tiduran itu, I'm not sure, but you can know what is your learning style di Aku Pintar. Oke. Untuk sahabat-sahabat Aku Pintar, untuk teman-teman Aku Pintar, saya menyarankan untuk mengikuti tes minat bakat dari Aku Pintar ini. Kenapa? Karena menurut saya itu penting sekali. Itu akan menjadi guidance buat teman-teman semua untuk melangkah ke depannya, supaya tidak salah langkah. Karena ketika kita salah langkah, dan kita harus mengulangi lagi, itu you waste your time. Gitu. Kalian akan membuang waktu banyak. Jadi dengan adanya hal yang ditawarkan oleh Aku Pintar ini, itu akan membantu teman-teman semua untuk memberikan langkah atau jejak yang lebih baik ke depannya gitu loh. Jadi udah ada apa sih namanya guidelines-nya.
udah ada tangga-tangga, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan ke depannya untuk mencapai apa yang teman-teman impikan. Ini penting sekali menurut saya. Padahal pada zaman saya dulu belum ada aplikasi atau belum ada tes-tes seperti ini setahu saya ya. Jadi ini sangat beruntung sekali teman-teman aku kita saat ini karena kalian sudah memiliki platform yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui minat bakat teman-teman. Sehingga lebih mudah aja, lebih ada arahan nih untuk meningkatkan skill ini, untuk meningkatkan bakat ini, teman-teman sudah tahu, sudah mulai nih bisa merancang, bahkan kalau teman-teman masih ada di kelas 10 nih ya, sudah bisa merancang nih kelas 11 kira-kira fokusnya apa nanti, di kelas 12 nanti bagaimana, dan mau kuliah di mana, jurusan apa. Gitu loh. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman semua. Saya merekomendasikan untuk mengikuti tes yang disediakan oleh Aku Pintar ini. Ya, benar ya, Ben ya. Karena dulu saya rasa kalau misalnya zaman kita, minat itu sesuai dengan tren saat itu apa. bahkan masih suka ikut teman-teman ya. Jadi kayak pada waktu itu kedokteran yang paling itu gitu. Ya, mengikuti. Jadi semuanya kedokteran semuanya. Kemudian bakatnya itu biasanya sesuai dengan ekskul apa pas SMA dulu. Jadi kalau kita ikut ekskulnya basket, wah udah deh pasti jadi atlet ini pas tamat. Oke. Nah, padahal sebenarnya enggak, banyak hal lain. Banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi waktu ini sangat terbatas, jadi saya akan pilih beberapa pertanyaan yang menurut saya akan sangat berguna ya untuk teman-teman ataupun adik-adik dan juga orang tua yang saat ini mungkin sedang menonton. Kalau misalnya ada yang mereka perlu persiapkan dari sekarang sebelum pada akhirnya mereka masuk ke dunia perkuliahan, kira-kira itu apa, Mas? Nah, ini masih terima kasih Mas Stephen atas pertanyaannya. Ini masih nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi ke teman-teman tentang tes minat bakat ini. Yang paling penting teman-teman siapkan itu sebenarnya adalah mental ya. Mental, karena kita harus siap nih dengan dunia perkuliahan. Kenapa? Karena di dunia perkuliahan nanti teman-teman akan berbeda nih. Waktu SMA mungkin kita sekolah bersama-sama satu kelas banyak dan segala macam, kemudian kita punya mata pelajaran yang sama, kalau di kuliah nanti kan sistemnya per SKS tuh dan tergantung mata kuliah yang sebenarnya yang mau kita ambil apa aja. Memang ada mata kuliah wajib, tapi nanti mata kuliah pilihannya banyak, di mana kita tidak hanya memikirkan mata kuliah itu juga, tapi dengan orang-orang yang sebenarnya yang kita akan temui di dalam kelas itu akan berbeda-beda. Jadi we have to be ready untuk diversity dari berbagai macam mungkin baik latar belakang yang berbeda-beda itu akan teman-teman temui di dunia perkuliahan. Tapi yang paling pentingnya lagi adalah teman-teman benar-benar menyukai, benar-benar memiliki niat untuk kuliah di jurusan tersebut. Dan masukan dari saya untuk teman-teman yang nantinya sebelum masuk ke dunia perkuliahan itu juga harus sudah memikirkan nih, kira-kira harus sudah punya timeline ya, kira-kira di semester 1 itu targetnya apa, semester 2 targetnya apa, kemudian nanti organisasi-organisasi apa yang akan diikuti, kompetisi apa yang akan diikuti, dan segala sesuatunya itu kalau bisa sudah terencana dengan baik. Karena Socrates berkata, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Jadi segala sesuatu itu dipersiapkan aja, gitu loh. Mulai dari hal kecil. Contoh nih, hal kecil itu adalah ketika kita udah masuk di jurusan itu, apa next? What next? Setelah kita masuk di situ, pasti pertemanan ini sangat penting sekali. Ya bisa kita katakan support system. Karena ketika kita salah bergaul, maka akan salah. Jadi usahakan untuk benar-benar bisa memiliki support system yang luar biasa, yang saling mendukung, yang ya pastinya mendukung untuk kita menjadi orang yang sukses. Dunia pertemanan, kemudian di dunia perkuliahan itu bagaimana akan berbeda dengan dunia saat kita SMA. Jadi mulai nih teman-teman harus memikirkan hal-hal pokok apa yang pengen teman-teman achieve ketika kalian ada di dunia perkuliahan itu. Dan kalau masukan dari saya nih ya, janganlah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Menurut saya, kuliah itu nggak hanya belajar di dalam ruangan, tapi bagaimana teman-teman bisa bersosialisasi di luar kampus, atau bahkan di luar dari jurusan atau fakultas teman-teman sendiri. Dan kemudian dari situ berani berkompetisi, berani menunjukkan diri di luar provinsi, bahkan luar Indonesia.
Gitu. Jadi we have to make it balance between academic and non-academic. Itu masukan dari saya. Jadi dipersiapkan dari sekarang dan harus siap dengan situasi, dengan environment di dunia perkuliahan nantinya. Siapkan mental, dan yang paling penting itu adalah mental, karena menurut saya, kalau fisik, menurut saya kita teman-teman Aku Pintar, sahabat Aku Pintar pasti sudah kuat, sudah sehat ya. Jadi yang paling penting itu adalah mental. Jadi siapkan mental supaya bisa meraih mimpi-mimpi ataupun something that you want to achieve ketika masuk di dunia perkuliahan. Oke, thank you. Iya, keren sekali ya. Jangan jadi kupu-kupu. Oke, kuliah pulang. Oke, nah ini nih Bin. Saya yakin ya teman-teman ataupun adik-adik yang saat ini sedang menonton, most likely mereka datang untuk masuk S1 katakanlah kan, menentukan mereka mencari minatnya, mencari bakatnya, kemudian ingin kuliah. Tetapi sekarang saya rasa kalau misalnya beasiswa mungkin banyak kan untuk yang S2 ya saat ini di Indonesia. Nah, katakanlah mereka sedang mengambil S1 nih di Indonesia saat ini, di universitas negeri seperti Obin. Apa yang perlu mereka persiapkan sebelum nanti pada akhirnya kuliah ke luar negeri? Karena saya melihat banyak sekali mahasiswa yang begitu mereka sampai di luar, bingung nih, jadinya cuma foto-foto, ya upload Instagram, ya just all the fancy and hal-hal mewah dalam hidup ini. But then pasti ada hal yang lain yang bisa dilakukan ketika mereka berkuliah di luar negeri, yang mana perlu dipersiapkan dan saya rasa bisa dipersiapkan dari S1-nya. Nah, kira-kira apa sih persiapan mereka ketika kuliah di dalam negeri agar suatu hari begitu mereka pindah keluar, mereka udah ready gitu loh untuk achieve plan-plan tadi. Apa yang harus dipersiapkan pas kuliah S1 tadi? Sebenarnya banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ini based on my personal experience ya. Ketika saya kuliah dulu S1 di Universitas Sriwijaya, itu di Indonesia, di dalam negeri, pada waktu itu memang yang saya ketahui bahwa kita maksudnya ini saya sendiri ya, pada waktu itu saya tidak terlalu sering membaca, tidak terlalu sering menulis, tidak juga diwajibkan untuk memberikan opini di dalam kelas, dan kayak ya udah kuliah gitu loh. Jadi kayak biasa aja. Nah, tapi ketika saya kuliah dulu di Amerika Serikat, hal yang membuat saya kaget awalnya itu adalah karena saya karena di sana itu kita sebelum masuk ke kelas itu wajib baca silabus yang diberikan oleh profesor. Jadi kalau di sana itu kemarin minimal 3-4 jurnal atau buku yang wajib kita baca sebelum masuk ke dalam kelas. Dan ada bacaan pilihan, optional reading. Jadi itu kalau kita memang masih sempat baca, silahkan dibaca, kalaupun enggak apa-apa. Tapi yang wajib itu adalah 3-5 jurnal atau buku lah yang wajib kita baca sebelum masuk ke dalam kelas. Yang pertama. Yang kedua, kita itu wajib menulis di sana. Dan setiap saat kita itu bakal dikasih tugas paper. Dan yang ketiga, kita juga dinilai dari partisipasi di dalam kelas. Bagaimana kita memberikan opini dan segala macam. Gitu loh. Dan kemudian yang keempat, teamwork. Di setiap mata kuliah yang saya punya waktu itu di sana adalah saya benar-benar, kita itu ada group work-nya. Jadi ada tugas kelompok. Jadi apa yang teman-teman bisa siapkan dari sekarang ini adalah semua hal ini yang saya sebutkan tadi. Mulailah sering membaca, menulis, memberikan pendapat, dan teamwork. Teamwork ini dari mana? Kalaupun misalnya di dalam kelas kita nggak ada group work dari dosen kita di S1, itu yang saya katakan tadi, mulailah ikut berorganisasi. Nah, dari organisasi ini teman-teman akan belajar bagaimana bekerja sama dengan tim, kemudian juga, dan bahkan dari organisasi ini nanti, teman-teman akan bisa aja menemukan passion atau something that you like dari organisasi yang teman-teman ikuti ini, gitu. Banyak banget manfaatnya. Itu dulu yang saya alami, gitu loh. Saya belajar banyak bagaimana menghandle sebuah project itu dari kegiatan di dalam kampus. Bagaimana membuat seminar yang baik. Contohnya nih, ini simple aja, membuat seminar. Nah, saya dulu yang handle, gitu. Bagaimana membuat project nasional dan internasional, saya belajar dari organisasi yang di luar kampus. Jadi perbanyaklah mengikuti kegiatan-kegiatan dan perbanyak hal-hal yang saya sebutkan tadi, supaya ketika teman-teman nanti kuliah di luar tidak terlalu kaget lagi. Dan sudah biasa nih,
oh baca oke, udah biasa, summarize oke. Jadi memberikan opini udah oke, dan teamwork fine gitu loh. Dan salah satu yang paling penting lagi seperti yang aku sebutkan tadi adalah kalau teman-teman memang pengen kuliah nih, mendapatkan beasiswa juga di luar negeri, pastinya harus bahasa Inggris. Itu yang paling penting juga gitu. Dan kalau bercerita tentang organisasi, saya ada baca bahwa Obin ini dulu join Permias juga ya ketika di Amerika. Nah, what is your biggest lesson dari Permias? Jadi dari join organisasi ini, yes, what do you get the most? Oke. Jadi dulu saya gabung Permias itu, saya menjadi tim public relations-nya di Permias. Saya belajar banyak tuh, di mana pada waktu itu lagi pemilihan presiden di tahun 2016. Gitu loh, itu pemilihan presiden Amerika Serikat, dan saya pada waktu itu memiliki kesempatan memang menjadi salah satu volunteer untuk berada di TPS di sana. Jadi saya sebagai orang Indonesia nih ya, beruntung sekali bisa menjadi part of the election pada waktu itu 2016, dan saya sebagai tim PR dari Permias New York itu benar-benar kayak kita ya, saya punya tim dan kita langsung tinggal diskusi nih hal-hal apa yang perlu kita masukkan ke dalam media supaya teman-teman tahu juga bahwa kita sebagai warga negara Indonesia tetap juga ikut membantu di sana walaupun kita bukan warga negara Amerika Serikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belajar banyak juga dari teman-teman kita yang ada di sana di Permias New York itu, karena kita kan berasal dari background yang berbeda-beda. Bagaimana saya bisa beradaptasi, bagaimana saya bisa membangun komunikasi yang baik, bagaimana saya bisa mengetahui informasi-informasi yang banyak dari teman-teman yang ada di sana itu, dan mencuri ilmu mereka gitu loh. Apa yang mereka miliki itu sangat diverse sekali, dari jurusan yang berbeda-beda juga, itu sangat luar biasa sekali. Jadi itu pengalaman di Permias yang menurut saya keren banget, dan ya pas banget lah waktunya kemarin itu ada something yang kayak yang bisa saya ingat itu masa-masa kapan dan ngapain aja gitu loh. Jadi selain itu juga kan di New York itu kita dari berbagai macam kampus nih, ada dari Columbia University, ada dari NYU, ada dari Fordham University, dan dari ada beberapa kampus di sana yang orang Indonesia itu ada. Jadi nggak banyak tapi ada, dan itu tuh kita belajar nih tentang desain, tentang arsitektur itu bagaimana, dan itu membangun meningkatkan communication skill saya sih. Itu salah satu yang saya ingat dari situ gitu loh. Jadi communication skill ya, yang mana pada akhirnya saya yakin skill-skill yang dipelajari ketika kuliah tadi itu akhirnya bermanfaat di Yayasan Mimpi Besar. Mimpi Besar Indonesia, benar. Exactly. Alright. Thank you so much, Mas Obin. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, but then I think time is very limited. Ya, jadi buat teman-teman yang dari tadi sudah mengikuti, jangan lupa bahwa di akhir sesi talk show ini akan ada pertanyaan, ya, di mana 3 orang beruntung akan mendapatkan e-money sebesar Rp50.000 dengan menjawab pertanyaan dari panitia Aku Pintar. Oke? Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi booth ataupun lounge dari Aku Pintar, di mana di sana kalian bisa mendownload brosur ataupun video, dan enaknya ya Mas Obin, setiap kalian mendownload brosur ataupun video, kalian akan mendapatkan poin. Bahkan ketika mengikuti talk show juga mendapatkan poin, dan 10 orang dengan poin tertinggi akan memenangkan hadiah jutaan rupiah. Alright? Jadi ya saya rasa zaman sekarang sangat enak ya. Maksudnya informasi itu disediakan, benar-benar diberikan di depan Anda, tinggal Anda ngambil atau tidak. Bahkan begitu diambil informasinya masih beruntung lagi dapat extra cash money, e-money, kemudian dapat hadiah jutaan rupiah. Oke, last statement, closing statement nih dari Robinson Sinurat yang sudah keliling dunia, alright, untuk teman-teman ataupun adik-adik yang saat ini akan memulai perjalanan hidupnya. Karena begitu tamat SMA, balik lagi, dunia kuliah ini sedikit berbeda dengan dunia sekolah. Ya, kalau kata Mas Obin tadi, tidak boleh datang kupu-kupu, nggak boleh kuliah pulang. There should be something else that you are doing. One of them is joining organizations. Okay? Last statement dari seorang Robinson Sinurat untuk anak muda Indonesia yang saat ini mungkin sedang mencari jati dirinya, mencari what am I going to do for the rest of my life. 1 minute. Oke, terima kasih Mas Steven. Buat teman-teman sahabat-sahabat Aku Pintar, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak takut bermimpi. Karena bermimpi itu free,
Dan proses untuk mencapai mimpi itu adalah suatu hal yang indah, di mana teman-teman Aku Pintar akan belajar banyak dari situ, akan menjadikan teman-teman menjadi lebih dewasa, akan menjadikan teman-teman menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Jadi ingat, mimpi itu gratis dan jangan takut untuk bermimpi. Perjuangkan mimpi kamu itu dan jadilah yang terbaik. Alright, yay! Dan yes, clear sekali ya. Thank you so much Robin. Dan kalau saya boleh merangkum sedikit, ya begitu kalian punya mimpi, jangan lupa begitu kuliah buat timeline. Jadi per semester itu apa yang ingin kalian lakukan? What is the goal? Ya join organisasi dan kata Socrates, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Ya, so planning is really important, dan setiap kali Anda mengerjakan sesuatu, think again what's next. Ya, dan kalau ditanya tadi apa sih 4 hal yang perlu kita tingkatkan? Ya kalau sekarang Anda sudah S1, kemudian you are trying to go to S2, ya, so there are 4 things, ada 4 hal yang perlu dipersiapkan versi Robinson Sinurat, yaitu membaca, menulis, memberikan pendapat, dan juga teamwork. Dan saya rasa ya 4 skill ini yang benar-benar akan kita pakai sekali di dunia nyata. Alright, thank you so much Obin for coming, for sparing your time, meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Sukses terus untuk Yayasan Mimpi Besar Indonesianya. It's really amazing organization, dan harapannya kita doakan bersama-sama agar Mas Obin ini makin sukses, agar makin banyak beasiswa yang dijontorkan untuk kita-kita. Amin. Jangan lupa. Thank you so much for having me ya. Gimana Mas Obin, sekali lagi? Thank you so much for having me. Oh yes, it's our privilege dari Aku Pintar. Thank you so much Mas Obin. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di akhir setelah sesi ini akan ada pertanyaan, ya 3 pertanyaan. Join it. Mungkin sedikit Mas Stephen, saya boleh promo nggak sih tentang buku saya? Sure. Oh, let's go. Do it. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat Aku Pintar. Jadi di dalam buku ini saya menceritakan nih, mulai dari saya kecil, dari dusun terpencil sampai saya bisa lulus ke Columbia University. Jadi apa aja organisasi, apa aja kegiatan yang saya ikuti, yang saya gagal dan saya bangkit lagi, dan bagaimana dulu ceritanya hingga saya berada di titik masuklah pokoknya lulus di Columbia University itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aja order ya. Judul bukunya adalah Obin, Impian Besar Orang Kecil. Jadi semoga buku ini bermanfaat dan menjadikan suatu inspirasi juga untuk persiapan teman-teman ketika masuk di S1 nanti. Karena ini literally benar-benar ketika saya kuliah di S1 ceritanya. Ya. Jadi silahkan. Dan yes, trust me, you will need a lot of inspiration. Jadi buat Anda yang saat ini mungkin sedang berkuliah atau akan masuk bangku perkuliahan, apalagi nanti ketika masuk dunia kerja, akan banyak sekali kerikil-kerikil ataupun batu gede yang menghalang di dalam hidup kita. Dan di saat kita terhalang ataupun jatuh ataupun terkilir, terpincang, apapun itu, you will need a lot of inspiration. Because at the end of the day, dunia ini tough. Life is tough, seperti kata Mas Febri, ya CEO Aku Pintar tadi, life is tough. Jadi ketika hidup kamu sulit, ya believe it, hidup semua orang itu sulit. Dan ketika hidup kita sulit itu kita membutuhkan banyak sekali uluran tangan, bantuan, bukan hanya secara finansial, but also mentally. Bagaimana nge-push kita untuk keep on going, terus maju, ya sekali terguling, 9 kali bangkit. So get the book. I think it will really inspire you. Thank you so much, Marumit, sekali lagi. Saya akan kembalikan sesi ini kepada tim panitia dari Aku Pintar. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Universitas ini memberikan special offer hingga 50% dari biaya pendaftaran. Kunjungi booth-nya, foto promonya, dan post di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Jangan lupa juga buat tag Instagram @akupintar.id dan IG dari universitas tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga buat kunjungin booth universitas favoritmu.
atau lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di bawah kanan layar Anda.